Belambangan di bawah hegemoni Bali. Setelah perang suksesi, dua anak sastra negara, Mas Purba dan Mas Patih, mencari bantuan dari Raja Buleleng, Gusti Ngurah Panji Kertanagara dan Panji Sakti. Barangkali upaya kedua anak ini didorong oleh ibunya yang bernama Mas Ayu Gading untuk menggulingkan paman mereka dari tahta pada tahun 1697. Mereka berdua juga mendapat dukungan dari Karangasem dan Makassar. Musuh POC dan sahabat Surapati. Sebagian dari pasukan mendarat di Tanjung Jajar atau Watu Dodol, sebelah utara Banyuwangi. Sementara yang lain mendarat di Banyualit. Mancanapura bersama sedikit pengikutnya melarikan diri ke Pasuruan melalui Garahan, Pesuki, dan Probolinggo. Di Pasuruan dia beralih memeluk agama Islam. Dia menunggu di sana untuk mencari kesempatan kembali ke Belambangan. Namun dia diracun oleh kemenakannya dan menggantikannya. Bersamaan dengan kepulangan prajurit Buleleng ke Bali, 800 orang Belambangan juga berlayar ke Buleleng dengan membawa pusaka raja yang berarti bahwa kedaulatannya secara simbolis dialihkan ke Buleleng. Mas Purba diangkat sebagai Raja Belambangan, berjuluk Pangeran Adipati Danureja 1698 sampai 1736. Orang-orang Bali menjulukinya Dewa Nyurga. Dia membangun istana baru di Keburukan, di lereng, di Lateng dekat Ulu Pampang. Danureja memerintah selama 39 tahun yang penuh pergolakan. Dia dipaksa oleh Raja Bali untuk berperang melawan Mataram dan sekutu-sekutunya. Pada tahun 1726, Gusti Panji dari Buleleng terlibat peperangan dengan Gusti Agong dari Mengwi yang berakhir dengan kekalahan Gusti Panji. Sebagai akibatnya, Buleleng harus menyerahkan Belambangan kepada Mengwi. Pada tahun 1729, Gusti Agong dan Mengwi mengirim 700 prajurit untuk menduduki Belambangan. Penyerangan ujung timur Jawa kepada POC dan penyerahan ujung timur Jawa kepada POC. Serangkaian ekspedisi militer besar ke Belambangan yang dilakukan oleh Mataram pada tahun 1635 sampai 1636 hingga 1640 lebih menyerupai perampokan ketimbang pendudukan.
Mataram tidak pernah mengukuhkan kekuasaan real di tanah yang baru saja ditaklukkannya itu. Para prajuritnya menjarah barang-barang dan harta istana dan mengubah para penduduknya menjadi budak di ibu kota. Selain itu juga tidak tampak gerak Islamisasi yang lazimnya berhubungan dengan penaklukan sebuah wilayah pada masa itu. Belambangan tidak sepenuhnya ditaklukkan, bahkan meski Mataram mengklaim telah menguasai seluruh Jawa. Satu abad kemudian, 1743, Raja Pakubuwono II dari Mataram menyerahkan Zapas Oudtshoek dari sebelah timur Malang sampai Banyuwangi, termasuk Belambangan kepada VOC sebagai balasan atas pengembalian tahtanya yang direbut VOC dari para pemberontak. Penyerahan kawasan ini berdasarkan atas sebuah klaim teritorial kuno Mataram yang sebenarnya sangat jauh dari realitas politik aktual. Pada akhir abad ke-17, Pasuruan, Probolinggo, Malang, dan Lumajang direbut oleh seorang pemberontak terkenal yang bernama Surapati. Dan pada saat kematian Surapati pada tahun 1705, Mataram hanya mampu merebut pasukan Pasuruan dan Probolinggo. Kawasan lain seperti Malang dan Lumajang tetap dipegang oleh keturunan Surapati dan merupakan sebuah wilayah yang independen, di mana Belambangan di ujung timur Jawa diklaim oleh orang-orang Bali. Dengan kata lain, Pakubuwono II menyerahkan tanah-tanah yang tidak berada dalam kontrolnya. Nah, para pecinta roman sejarah, bagaimana kisah selanjutnya? Terima kasih telah mengikuti kajian ini sampai selesai. Salam roman sejarah.